Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Japanese GP part kedua. Siapkan telinga kalian sedikit lebih lama karena ini akan panjang, banyak gosipan dan mungkin gue sedikit ngedumel. Jadi ya sudahlah, kalau kalian mau dengar ya di pause-pause, kalau enggak ya di download, gue nggak tahu lah gimana caranya. So kita mulai langsung aja biar nggak panjang-panjang. Kita mulai langsung dari KTM. KTM ini somehow lebih baik daripada Aprilia di Motegi ini, sama seperti Honda lebih baik dari Yamaha di Motegi. Jadi KTM di hari Jumat itu berhasil menempati posisi pertama dengan Brad Binder memimpin sesi prakualifikasi. Kemudian Pedro Acosta di hari Sabtu memimpin di pole position. Cuman ya begitulah, ketika balapan semuanya amburadul. Tapi bukan tanpa perlawanan juga. Duo Ducati, Enea Bastianini dan Morbidelli itu sedikit-sedikit ngedumel gara-gara ini para KTM susah banget sih, disalip susah banget ya. Begitulah. Lo tau lah, Binder sama Papa Pip sama aja. Pokoknya mau cepat mau lambat motornya susah banget disalip karena mereka memang tipenya adalah rider yang sempurna kalau menutup tikungan. Satu-satunya kesempatan untuk bisa menyalip mereka itu cuma di trek lurus sebelum tikungan. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi Binder kemarin bisa dibilang ya agak-agak seneng lah. Dia senang karena pada hari Jumat dia tercepat di sesi prakualifikasi dan itu sempat bikin dia PHP. Jadi dia berharap ya paling enggak gue bisa fight untuk podium kah apalah gitu. Ternyata kagak. Jadi antara seneng dengan enggak senengnya. Jadi dia bilang awalnya sih saya berusaha untuk tetap di depan, tetapi saya terus kehilangan posisi. Setelah itu semuanya berjalan dengan baik-baik saja sampai di 6-7 lap tersisa ban saya mulai aus, terutama di bagian belakang, sehingga bahkan di trek lurus pun saya mulai tergelincir. Jadi sangat sulit untuk bisa tetap konsisten dan secara jujur ini bukan balapan yang saya inginkan setelah hari Jumat yang menurut saya lumayan bagus, tetapi ya itulah yang terjadi. Untungnya dia lolos penalti track limit. Lu ingat-ingat tahun kemarin dia sempat kena drama track limit di Assen 2 kali, sprint dash kena, balapan minggu juga kena. Nah kemarin dia kena track limit lagi di balapan minggu. Untungnya dia lolos penalti. Kenapa? Karena Marc Marquez juga lolos penalti. Jadi ya harus adil dan merata kak. Alasannya RD adalah karena gap dia dengan Marco Bez di belakang itu lebih dari 0,5 detik. Itu kalau nggak salah sekitar 0,8 detik, hampir 1 detik. Jadi dianggap dia nggak sedang battle, sehingga dia melanggar track limit di lap terakhir itu dianggap oleh RD tidak layak di penalti. Nah ini juga yang sama dengan Marc Marquez. Lolos dari penalti karena ini mah kalau menurut gua keberuntungan. Kalau Binder memang skillnya beda, ya mungkin juga karena motornya Marco Bez kena downgrade, jadi ya memang itu layak lah. Sementara untuk Marc Marquez itu beda. Kalau menurut gue itu memang sangat beruntung. Dia diselamatkan oleh 0,03 detik. Karena kalau nggak ada itu 0,03 detik, dia pasti kena penalti. Paling nggak turun 1 posisi. Untungnya dia diselamatkan oleh tambahan gap 0,03 detik. Jadi itu nanti kita bahas di bagiannya Marc Marquez di Ducati. So, kurang lebih seperti itulah balapannya Binder. Nah, Papa Pip juga lumayan senang dengan balapannya meskipun ya hasilnya sedikit di bawah ekspektasi dia. Tapi dia senang dengan kondisi motornya ketika balapan. Jadi dia bilang, kami membuat beberapa kemajuan selama akhir pekan dan saya bisa balapan dengan mempertahankan kecepatan yang terbaik yang saya bisa. Biasanya saya bisa lolos dan bisa mencapai tujuan saya kalau saya bisa balapan dalam kondisi bagus seperti ini. Tapi kami ternyata sedikit kesulitan di tengah tikungan dan saat keluar tikungan. Tetapi pada dasarnya bagian depan kami sekarang sudah stabil dan tetap solid sepanjang balapan. Cuman ya kami masih ada beberapa pekerjaan karena untuk trek dengan pengereman berat seperti di Motegi ini, nampaknya itulah yang menguntungkan motor kami. Jadi kami akan mencoba lagi di Phillip Island minggu depan untuk menguji apakah ini bisa di trek lain. Nah nanti kita bahas apa katanya Morbidelli soal trek dan KTM ini. So kita pindahlah ke gas-gas. Ini nggak ada ridernya yang finish. Augusto Fernandez crash, Pedro Acosta crash. Padahal Pedro Acosta di weekend kemarin itu resmi menyandang gelar Rookie of the Year 2024. Tahu nggak dia bilang apa? Itu biasa. Ya pastilah saya dapat karena kan nggak ada rival saya untuk memperebutkan gelar itu. Wong saya cuma sendirian rookie. Lu tau lah dia modelnya gimana kan? Jadi dia bilang itu bukan hal yang patut dibanggakan karena gue cuma sendiri. Ngapain juga gue mau bangga? Ya otomatis dapat lah gue. Dia ini adalah orang yang males banget untuk membanggakan dirinya, dan ini yang menurutnya test ridernya KTM itu dia bilang
attitude-nya Acosta ini yang bikin dia secara otomatis memegang kepemimpinan di KTM. Sorry to say, makanya di part 1 gue bilang kalau Brad Binder adalah pangeran KTM, Pedro Acosta adalah putra mahkotanya KTM. OTW jadi raja. Tahun depan dia jadi raja kayaknya. Karena KTM suka banget dengan karakternya yang bukan gua kok, itu karena motor gua, itu karena tim gua, itu karena insinyur, itu karena test rider, bukan gara-gara gua. Gua mah cuman mencoba mengeksplorasi apa yang ada. Apa yang dikasih gua coba. Sisa-sisanya itu adalah bagiannya tim dan insinyur semua yang bikinin motor gua. Dan inilah yang bikin KTM itu sangat sayang sama dia sampai rela untuk mendepak Francesco Guidotti demi memungut Aki Ayo untuk menjadi tim manajer mereka tahun depan. Dan gara-gara dia juga Aki Ayo rela melepaskan timnya dia di Moto3 dan Moto2 demi mengurus ini putra mahkota. Dia sangat disayang, terutama karena memang dia orangnya adalah humble banget. Ini adalah perubahan mental ketika dia di Moto2 jadi rookie yang awalnya lumayan jumawa karena dia adalah jurdunya Moto3 di tahun rookie-nya, sehingga dia lumayan ekspektasinya terlalu tinggi untuk dirinya sendiri, dan pada akhirnya Aki Ayo mampu menangani dia. Sehingga di tahun keduanya di Moto2 dia berhasil jurdun. Jadi nampaknya KTM mengerti bahwa tahun depan Pedro Acosta akan punya tekanannya dan Aki Ayo diminta untuk menangani karena Aki Ayo yang pernah menangani dia ketika dia punya masalah mental di Moto2 kemarin. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, terlepas dari crash-nya kemarin, DNF-nya kemarin, dia adalah rider yang sangat membanggakan KTM karena berhasil meraih pole position. Dia mengalahkan para Ducati. Di Mandalika, KTM bangga sama dia karena berhasil merusak dominasinya Ducati. Dan ketika dia meraih pole position, dia membuktikan bahwa KTM sebenarnya bisa lebih cepat dari Ducati. Ya, tergantung track juga sih memang sebenarnya. Jadi, Acosta kemarin itu pulang tanpa poin sama sekali meskipun dia berhasil membawa pulang gelar roti dan berhasil membukukan pole position, tetapi dia pulang tanpa poin. Aku pulang tanpa dendam. Ayolah, kenapa gue nyanyi? Kurang lebihnya kayak gitulah, karena dia memang gak mendendam. Dia gak menyesal, cuman memang dia kecewa. Jadi dia bilang, saya tidak merasa penyesalan sama sekali. Kenapa? Ketika saya sprint race, itu saya mencoba untuk gimana caranya saya memperlebar gap dengan Pecco. Karena saya tahu dia ada di belakang dan saya tahu kemampuannya Ducati seperti apa. Terutama karena Pecco kan pakai GP24. Jelas dia berpikir, aduh gimana caranya supaya dia bisa mempertahankan gapnya dia. Dia pengen mencoba untuk menang. Karena kan dia startnya dari pole position. Wajar dong ya. Dia punya harapan tinggi. Jadi ketika dia crash, dia bilang paling enggak saya mencoba. Nah, di balapan panjang dia mencoba lagi. Dia mencoba mengejar Pecco. Jadi dia bilang, awalnya saya memang sempat agak tertinggal. Tetapi kemudian saya melihat bahwa saya bisa mendekati dia. Dan itulah yang membuat saya, oke, kita coba. Dan teng-teng, crash. Jadi dia bilang, ya sebenarnya kalau kalian mau dengar alasannya ya itu seperti omong kosong. Karena saya memang tergoda untuk mengejar Pecco. Karena sebelum crash, gap saya itu makin dekat, dan makin dekat. Jadi saya pikir, oke, mari kita coba. Dan ternyata crash. Jadi dia bilang, ya ini adalah akhir pekan paling mengecewakan bagi saya sepanjang musim ini karena saya pulang tanpa poin sama sekali. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya motor kami bisa mendekati Ducati. Gue suka dengan filosofi dia ini. Mengingatkan gue sama perkataannya Bebe Vale. What if I had never tried? Bagaimana kalau saya tidak pernah mencoba? Jadi paling enggak dia mencoba. Dan itu yang dia bilang. Gagal di sprint race, paling enggak gue mencoba. Gagal di balapan panjang, paling enggak dia mencoba. ABR pasti bilang dia bodoh. Dia bilang saya nggak bodoh karena saya rookie. Saya tanpa target sama sekali. Dan justru karena dia tanpa target, dia bebas melakukan apapun yang dia mau lakukan. Dan sampai di titik ini gue merasa dia justru jadi test ridernya KTM untuk mode balapan. Dia menguji motornya itu head to head dengan Ducati dan itu yang dibutuhkan oleh KTM sebagai data. Lebih daripada data yang disediakan oleh Binder. Sorry to say ya. Itulah kenapa dia menjadi putra mahkota. Karena dia bisa berpikir ala-ala seorang pemimpin. Alih-alih dia menguji motornya dengan yang sama-sama levelnya kelas C, dia menguji motornya dengan pabrikan kelas A.
Di Mandalika dia head to head dengan GP24. Di Motegi pun dia head to head dengan GP24. Jadi ya wajar bahwa KTM sayang banget sama dia. Pola pikirnya sebenarnya sederhana, tapi itu yang bikin dia sebenarnya jadi leader. Jadi wajar Dani Pedrosa bilang, cara dia berpikir dan cara dia berperilaku itu yang membuat dia menjadi pemimpin di KTM. Karena data dia yang paling banyak dipakai untuk mengembangkan motor. Karena dia adalah KTM terbaik yang berhasil duduk di podium, bikin rusak Ducati. Ya wajar dong, padahal dia masih rookie. Jadi buat ABR yang bilang, dia nggak sehebat Marc Marquez, lu lihat dia pakai motor satelit yang update-nya pun itu kadang-kadang dapat, kadang enggak. Meskipun dia pakai motor yang sama dengan Binder, tapi dia pakai spek C, sorry to say. Itulah kenapa dia bisa pakai, karena kalau dia pakai spek yang sama dengan Brad Binder, itu bakal kena aturan mesin. Jadi dia pakai yang spek C, sama dengan Raul Fernandez pakai spek B. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi dengan spek di bawahnya Binder pun, dengan update yang lebih di bawah Binder pun, dia bisa melawan Ducati. Jadi lu bayangin gimana kalau ini anak ada di atas Ducati sebenarnya. Karena dia bilang, itu bukan gua, itu motornya. Jadi kalau motornya diganti, kira-kira dia jadi apa coba? Lu pikirin aja. So, karena Augusto Fernandez DNF, gua nggak akan bahas. Kita pindahlah ke Ducati. Finally, VR46 paling duluan karena mereka adalah satelit yang ya mestinya memang Grace ini lebih di bawah, tetapi karena kakaknya itu mengisi podium, jadi VR46 yang paling di bawah. Kabar terbarunya adalah Bebe Vale itu memutuskan mengurangi balapannya dia di tahun depan. Jadi Bebe Vale katanya memutuskan untuk dia akan mencoba di WEC, sementara untuk GT dia akan kurangi karena dia pengen lebih banyak hadir di track. Karena balapan GT-nya yang bikin sibuk itu yang bikin dia nggak bisa terlalu banyak hadir di track. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, kita bahaslah dulu di Gia. Jadi, di Gia ini kemarin tetap punya masalah lengan. Untungnya adalah dia sudah nggak pakai painkiller. Jadi, selama di Misano 1, Misano 2, di Mandalika itu dia pakai painkiller luar biasa. Nah, sementara di Motegi kemarin dia sudah nggak pakai painkiller. Jadi, menurut dia lumayan bagus. Cuman hari Rabu ini dia memutuskan untuk ke dokter untuk memeriksa lengannya apakah bisa dioperasi atau gimana. Karena sebenarnya nggak ada yang patah, cuman kan udah gue bilang tendonnya itu ada yang putus apa gimana, dan itu agak susah menyatukan sendi-sendinya dan itu yang bikin sakit. Jadi dia mau melihat kemungkinan apakah bisa dioperasi atau gimana. Pokoknya yang penting jangan mengganggu lah kalau balapan. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi soal balapannya, di Gia ini sebenarnya lumayan senang. Jadi dia bilang sebenarnya ini adalah balapan yang bagus, cuman saya sedikit agak kesulitan di start. Dan gara-gara itu saya kehilangan posisi. Tetapi ya memang pada akhirnya saya berhasil memulihkan posisi. Nah kalau Marc Marquez bilang di podium kemarin balapannya itu super boring, dia justru bilang itu adalah pertunjukan yang bagus. Jadi sebenarnya mereka di belakang itu banyak battle, cuman kameramen sibuk sama Pecco, sibuk sama Martin, sibuk sama Marc Marquez. Yang di belakang sibuk battle nggak pernah disorot. Media MotoGP kayaknya memang ada pesanan kah? Atau gimana? Gue bingung juga. Jadi memang Luca Marini kan kemarin di pas 1 bilang sebenarnya itu banyak battle yang bagus di belakang. Sayangnya kamera nggak mau sorot itu. Jadi dia bilang sebenarnya itu adalah balapan yang bagus, pertunjukan yang bagus karena saya berhasil pulih setelah saya kehilangan banyak posisi. Jadi dia bilang meskipun hasilnya kurang fantastis, tetapi saya merasa nyaman dengan motor saya karena dia sudah nggak perlu pakai painkiller. Jadi dia bilang saya ingin istirahat dan saya punya janji dengan dokter saya di hari Rabu. Ketika ditanya soal Desmo GP23, nah ini kan mereka ini dapat motor yang sudah di downgrade. Jadi gara-gara motornya Marc Marquez meleduk kemarin di Mandalika, kena imbas semua nih para VR46 karena kan mereka juga pakai Desmo GP23. Jadi setelah Ducati melakukan investigasi kepada motornya si culas Marc Marquez itu yang jadi masalah adalah flywheel-nya. Katanya itu adalah barang yang mengubah power dari mesin untuk menjadi traksi di ban belakang. Nah, karena hal itu Ducati memutuskan melakukan downgrade pada seluruh mesin Desmo GP23 dengan mengganti flywheel-nya. Karena dianggap sebagai antisipasi sampai akhir musim. Jadi menurutnya Ducati kemungkinan ini gara-gara panasnya matahari dan panasnya trek berpengaruh pada mesin sehingga menjadikan flywheel ini ada masalah. Jadi di downgrade lah itu barang yang memang menurutnya ketentuan mesin MotoGP itu bukan bagian dari mesin sehingga nggak kena engine freeze. Jadi mereka bisa ganti partnya.
Tetapi bukan cuma motornya Marc Marquez yang diganti, semua yang pakai Desmo GP23 kena imbas semua. Semua diganti, di downgrade. Jadi Di Gia sempat bilang ini membuat mereka agak kesulitan ketika menyalip. Jadi Di Gia sempat bilang ini ternyata mempengaruhi kecepatannya mereka, terutama ketika mereka membutuhkan kecepatan ketika menyalip. Jadi dia bilang agak sulit memang untuk bisa menyalip dengan cepat. Nah, sempat dibilang, tapi kan itu si Marc Marquez bisa tuh berada di podium sekarang. Jadi dia bilang, menurut saya untuk saat ini Marc Marquez adalah rider yang bisa menginterpretasikan Desmo GP23 dengan baik. Dia yang paling baik untuk ini. Karena meskipun dia tahu mesinnya di downgrade, dia tetap bisa di podium. Nah, Bes, dia juga sempat ngeluh soal downgrade mesinnya. Jadi dia bilang, terus terang ini agak menyulitkan kami ketika kami harus mengontrol kecepatan dan mengontrol motor. Itulah kenapa ketika di kualifikasi mereka amburadul. Untungnya di balapan mereka lumayan bagus. Pada akhirnya kan memang Marc Marquez berhasil, hampir pole, hampir aja. Sayangnya kena track limit. Memang menurutnya Marco Bes dan menurutnya Pecco, keunggulan Desmo GP23 ini adalah traksinya. Dan kalau gue pikir-pikir, kalau memang ini adalah traksinya memang yang bagus, berarti memang flywheelnya bagus. Jadi kalau flywheelnya dirubah, itu artinya traksinya mungkin tetap bagus tapi nggak terlalu bagus lagi. Dan ya akhirnya Di Gia bilang, lihat aja selisihnya antara Pecco dengan Marc Marquez itu hampir 4 detik. Meskipun ya dia berhasil di podium, kurang lebihnya sih kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke Bes. Bes sendiri memang sempat mengeluh soal kualifikasi karena dia bilang downgrade mesin ini bikin kita setengah mati untuk mengendalikan motor dan mengendalikan kecepatan yang kita mau. Tetapi ketika balapan, ya pada akhirnya itu bisa. Karena kan kalau balapan lu nggak dalam mode flying lap kan. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang sedikit lebih baik daripada minggu lalu di Mandalika. Cuman ya memang saya sempat terjebak dalam kemacetan dan keramaian. Karena kan orang kalau di belakang numpuk-numpuk semua tuh. Makanya dia ngeluh soal kualifikasinya, susah banget buat cepat. Jadi ketika balapan ya harus, dia bilang tawuran, harus ribut dulu di belakang baru dia bisa keluar dari keramaian dan kesibukan dan keriuhan itu. Jadi dia bilang, dan gara-gara itu saya harus senggolan sama Alex Marquez dan harus pulih karena saya ketinggalan banyak posisi. Saya membutuhkan 6-7 lap pertama itu untuk menyalip para Aprilia. Dan ya memang saya pada akhirnya berhasil mendekati Franco Morbidelli dan Brad Binder dan juga sedikit battle dengan Di Giannantonio, dan bagi saya itu menyenangkan. Secara keseluruhan akhir pekan ini menurut saya cukup solid. Jadi ya oke lah, meskipun kembali keluhan mereka adalah kualifikasi karena memang agak susah dengan mesin yang sudah di downgrade. Jadi mereka akan tetap pakai mesin yang di downgrade ini sampai akhir musim. Kenapa? Karena Buriram itu panas, Sepang itu panas. Jadi Ducati memutuskan lu pakai adaptasi aja karena memang harus seperti itu mengantisipasi panas. Semuanya harus adil dan merata. Satu di downgrade semua. Meskipun yang bermasalah cuma satu, tapi di downgrade semua supaya adil dan merata. Dan itu untuk mengantisipasi kalau misalnya nanti ada masalah lagi di Buriram dan di Sepang karena kan panas juga. Jadi ini ibaratnya santan instan setitik kena downgrade semuanya. Jadi kan kemarin ada yang tanya, Mbak Yu itu Desmo GP-nya Paragrace ini di downgrade ya aeronya? Enggak, tuh Desmo-nya Paragrace ini itu di downgrade ya, dia punya aero. Itu nggak pernah di downgrade karena semuanya itu dapat sama rata. Jadi sebenarnya Paragrace ini sudah dapat update aero. Itu kalau nggak salah sejak di Jerez ketika Giorno dan ABR itu komplain soal Marc Marquez nggak dapat update. Jadi ditunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu pakai fairing yang sama dengan VR46. Cuman waktu itu mereka pakai warna hitam sehingga gak kelihatan. Sementara di VR46 itu lebih kelihatan karena mereka cat pakai warna kuning. Jadi kelihatan banget itu fairing baru. Nah pada akhirnya Marc Marquez bilang saya lepas karena saya tidak mendapatkan keuntungan dari part itu. Dia sendiri yang bilang kalau nggak salah di Silverstone apa di mana? Red Bull Ring, gue lupa. Pokoknya ada tempat di mana dia bilang saya nggak mau karena saya nggak suka. Nah gosipnya flywheel yang baru sekarang yang bikin meleduk itu ternyata adalah bentuk upgrade yang diberikan oleh Ducati gara-gara dia ngeluh soal dia nggak bisa ngejar Desmo GP24. Kalau nggak salah di Silverstone waktu itu dia ngomel. Kan waktu itu dia bilang, saya nggak tahu apa bedanya antara Desmo GP24 dengan Desmo GP23. Tetapi dari gap finish aja 4 detik sampai 5 detik itu sudah kelihatan bedanya dari situ aja. Nah gara-gara itu gosipnya dia dapatlah ini upgrade flywheelnya. Dapat semua. Kan memang dia sendiri udah bilang, saya sudah bicara sama Gigi Dalinya tahun lalu dan itu sudah clear. Saya nggak akan dapat part kalau yang lain nggak dapat part. Ini agak beda dengan Honda. Kalau Honda, kalau performa lu bagus, lu dikasih part duluan. Tetapi kalau di Ducati no,
Lu dapat, semua harus dapat. Kalau nggak dapat, nggak bisa. Kurang lebihnya sih seperti itu. Terutama karena lu adalah rider satelit. Dan kalau lu nggak punya duit untuk bayar, ya sorry to say. Sama kalau gigi dalinya dikasih semua, sisa lu mau bayar apa kagak, kurang lebihnya sih seperti itu. Tetapi kalau yang bilang di downgrade aeronya, Marc Marquez itu sudah pakai aero terbaru sama dengan VR46 itu sebelum tengah musim, dan dia sendiri yang bilang, saya nggak pakai karena menurut saya itu nggak membawa keuntungan untuk saya. Nah, gua nggak tahu apakah pendapatnya Alex Marquez sama sampai dia nggak mau pakai juga, gua nggak ngerti. Pokoknya VR46 pakai semua. So, karena kita membahas Alex Marquez, kita bahaslah Grace ini. Alex Marquez aja tentu saja duluan. Gue punya julukan baru untuk dia. Gue panggil dia emak-emak. Kenapa? Karena cuma emak-emak yang tahu ngegas motor tapi nggak tahu ngerem. Jadi ada yang komen di blog gue bilang bahwa itu ada yang bilang masa pembalap disuruh ngerem. Hey, rem di motor itu bukan cuma aksesoris. Kalau nggak ada rem ya mana bisa lu nikung. Tahu nggak apa perbedaannya kita sama emak-emak yang asal bawa motor itu? Itu karena kita tahu kalau kita ngegas perlu ngerem. Ngegas sama ngerem itu perlu balance. Nah, perbedaan antara kita yang tahu motor dengan pembalap itu adalah refleks mereka jauh lebih bagus dari kita. Itu bedanya. Jadi, sorry to say, karena ini adalah kali kedua Alex Marquez ketahuan nggak ngerem. Udah gue bilang, kalau motor lu sampai nyangkut di motornya orang, itu artinya lu dalam kondisi lagi ngegas tanpa ngerem. Lu nggak bisa ngeles-ngeles macem-macem lagi. Di Aragon kemarin, dia lolos penalti karena RD defense dia bahwa dia itu gagal ngerem karena kondisi trek yang kotor. Jadi ban belakangnya Alex Marquez yang berasap-asap itu dianggap sebagai bukti bahwa dia melakukan pengereman di bagian belakang. Ya kalau orang nggak tahu naik motor, ya percaya-percaya aja. Sama tuh para ABR yang jarang-jarang kan tahu naik motor. Tapi kalau mereka tahu naik motor, pasti tahu itu adalah alasan palsu. Kenapa? Karena kalau lu dalam kondisi seperti itu, kita yang bukan pembalap pun tahu bahwa rem depan harus dipakai di saat kondisi seperti itu. Nggak ada cerita lu pakai rem belakang ketika lu nabrak orang, nggak ada. Ditambah lagi yang dia tabrak itu adalah rider Ducati. Ducati itu datanya open source, ketahuan lu ngerem atau enggak. Lu buka gas kapan aja ketahuan, lu ngerem aja pasti ketahuan. Ada lah datanya. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin Pecco itu mengklaim bahwa tidak ada pengereman sama sekali dan dia sedang membuka throttle kalau tidak ada datanya. Jadi kalau ada yang bilang masa pembalap harus ngerem, itu justru kelebihannya pembalap daripada kita-kita yang cuma tahu motor ini. Bahwa refleks mereka itu jauh lebih cepat, lebih baik daripada kita. Jadi kalau ada yang bilang masa pembalap harus ngerem, kayaknya lu bukan pembalap yang bagus dan semoga lu adalah pemotor yang baik. Semoga. Kenapa? Karena menurut gue cuma emak-emak yang tahu ngegas tapi nggak tahu ngerem. Syukur-syukur kalau tahu sein. Jadi gue punya julukan untuk Alex Marquez, emak Alex. Dan lagi-lagi ini sama dengan Aragon kasusnya. Dia melebar. Dia sudah melakukan kesalahan. Dan lagi-lagi kenapa gue bilang dia ini emak-emak? Karena cuma emak-emak yang udah salah. Masih juga kekeh bahwa dia benar. Jadi dia bilang, ya memang saya melakukan kesalahan dengan melebar. Dan karena itu saya mencoba kembali ke line saya. Dan saya mendapati sudah ada mir di line saya. Lah terus? Ya nggak bisa dong lu mengklaim itu line lu setelah lu melakukan kesalahan. Karena mir sudah bilang, saya melihat dia melakukan kesalahan di depan saya dan saya memanfaatkan itu dengan menyalip dia. Dia marah. Dia bilang, ya memang saya melakukan kesalahan dengan melebar dan ketika saya kembali ke tempat saya sudah ada mir di situ. Ya nggak bisa lu salahin orang, Kak. Ini balapan. Jadi dalam balapan itu bukan lu nggak boleh ngerem, tapi lu nggak boleh mengklaim line yang bukan punya lu lagi ketika lu sudah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada yang membenarkan alasannya Alex Marquez ini, semoga dia bukan pembalap. Karena bahkan kita pun yang tahu naik motor, kita tahu bahwa kalau lu udah melenceng dari line, lu harus waspada ada nggak yang di belakang. Contoh kalau di tol, lu pindah jalur, lu harus lihat dulu ke belakang ada nggak, karena lu punya spion. Nah, karena pembalap nggak punya spion, maka dia harus aware dan siap-siap kalau ada orang isi lain dia harus relakan dulu. Nggak bisa dia paksa. Jadi benar kata Snake Taro ketika kasusnya Aragon, kalau lu udah melakukan kesalahan seperti itu, lu nggak bisa balik dengan cara seperti itu, Kak. Karena lu harus tahu bahwa akan ada orang lain yang ambil line lu karena lu lagi battle, lu lagi rame di situ. Ditambah lagi tuh lap pertama lagi rame-ramenya. Jadi sorry tuh gue rasa Alex Marquez ini punya refleks yang buruk soal pengereman. Sorry, karena ini bukan kali pertama dia gagal dengan remnya. Cuman ya karena dia punya nama belakang Marquez, itu RD selalu ada defense.
Jadi kemarin dia akhirnya diputuskan dijatuhi long lap penalti yang harus ditunaikan di race berikutnya. Kalau dia ikut di Australian GP maka dia harus membayarnya di Australian GP hari Minggu. Nah, buat yang nanya kira-kira apa alasannya tiba-tiba RD kasih penalti, banyak alasannya. Yang pertama, ini bukan kali pertamanya dia males ngerem. Gue bukan bilang gagal ngerem. Kalau gagal ngerem itu artinya dia ngerem tapi gagal remnya. Ini memang dia malas ngerem karena dia emang nggak lagi ngerem, dia lagi buka throttle-nya. Yang kedua, karena yang dia tabrak adalah sesama KTPS. Yang ketiga, yang dia tabrak adalah pabrikan Akamsi. Yang keempat, karena itu adalah Honda. Honda adalah salah satu pabrikan yang paling banyak duit di MotoGP. Yang kelima, karena kakaknya nggak ngomong apa-apa. Ini yang paling penting. Kalau di Aragon kemarin, dia itu langsung defense soal adiknya ketika di belakang podium. Kali ini dia nggak peduli. Ini lumayan menguatkan dengan pertanyaan gue, ada apa di antara kakak beradik ini? Nggak dibahas sama sekali sama kakaknya. Kemungkinan karena dia sudah nggak mau lagi bela adiknya karena dia tahu adiknya sudah salah. Karena di Aragon kemarin dia juga tahu adiknya salah. Cuman dia masih bela karena itu adiknya. Nah sekarang dia udah nggak bela. Kenapa? Karena itu satu Honda, pabrikan yang sangat dia hormati. Karena kalau Honda nggak lepas dia nggak akan di posisinya sekarang. Mestinya juga Alex Marquez menghormati karena itu adalah mantan pabrikannya. Tapi ya you know lah ya, Honda nggak pernah memperlakukan dia dengan baik, terutama karena ketika dia di Honda, kakaknya itu menghilang gara-gara cedera kan. Jadi dia nggak dapat perlakuan yang baik karena kakaknya nggak ada. Kalau nggak ada kakaknya, Honda nggak akan peduli sama dia. Nah, pertanyaannya Idile, apakah dia pernah menyesal membiarkan kakaknya bergabung dengan Gresini, bahkan merekomendasikan kakaknya bergabung dengan Gresini, dan hasilnya dia nggak dapat apapun. Ujung-ujungnya malah kakaknya yang langsung naik jadi adipati. Cuma perlu 1 tahun, nggak sampai 1 tahun langsung diputuskan bahwa dia akan jadi adipati. Lah dia mangkrak aja di situ. Bener nggak? Nah jadi si emak Alex ini ya you know lah ya, emak-emak udah salah, kekeh aja bilang nggak salah. Jadi dia bilang saya nggak terima saya di penalti. Kenapa? Karena di Mandalika kemarin ada tuh rider yang bikin rusak. Bukan cuma 1 rider, kalau saya mah cuma 1 rider. Dia lo merusak balapan 3 rider lain tapi dia nggak kena penalti. Ya beda cerita kak. Karena untuk kasusnya Jack Miller, dia itu sudah crash duluan, baru dia nyenggol rider lain. Ibarat kata motornya yang nyenggol rider lain, bukan dianya yang nabrak. Ini yang menentukan apakah seorang rider itu kena penalti atau enggak kalau dia bikin crash orang. Ini sama dengan Luca Marini dengan Enea Bastianini tahun lalu di Portimao. Masih ingat? Yang Luca Marini crash, motornya itu yang nyenggol Enea Bastianini. Enea Bastianini akhirnya cedera bahunya. Masih ingat? Dan gara-gara itu dia absen hampir semusim. Luca Marini lolos penalti karena memang dia nggak nabrak tapi motornya yang kesana, ngerti nggak? Luca Marini lolos penalti karena memang bukan dia yang nabrak tapi motornya yang nyenggol rider lain. Nah sama kasusnya Jack Miller, motornya udah crash duluan baru nyenggol rider lain yang ada di luar, dan itu pun dia sangat ada di dalam tikungan. Jadi dia udah nggak bisa kemana-mana selain crashnya keluar. Itulah kenapa dia lolos penalti. Harusnya kalau ini yang menjadi dasar, Alex Marquez di Aragon kemarin dapat penalti karena dia itu nabrak semotor-motornya. Itu bukan crash duluan, tapi nabrak emang nabrak. Jadi ya udah lolos sekali, masa mau dilolosin lagi? Nah, defense-nya Alex Marquez bilang ada tuh rider di Mandalika kemarin nggak kena penalti. Ya beda kasus kak. Lu nabrak udah nebeng dengan motor-motornya sekalian, itu namanya nebeng gratis pula. Udah nebeng gratis, nyusahin pula, bener nggak sih? Jadi ya emak-emak satu ini, kalau gue sih malah sepertinya ngelawak dan kakaknya sepertinya nggak mau ambil pusing sudah. Udah capek gue belain lu. Dan Marc Marquez sendiri juga punya masalahnya sendiri. Nah, kita pindahlah ke Marc Marquez. Soal apa yang terjadi di Mandalika kita akan bahas di podcast suka-suka, tetapi hasil yang terjadi di Mandalika adalah Ducati memutuskan mendowngrade motornya. Apakah dia komplain? Ya enggak juga. Jadi dia bilang, ya sejauh ini semuanya baik-baik dan saya cukup nyaman. Sebenarnya saya nyaris aja pole, cuma sayangnya notifikasi bahwa lap saya dibatalkan itu terlambat sehingga tidak punya waktu lagi untuk saya mencetak lap. Nah ini yang udah gue bilang, beberapa tahun lalu ABR itu sempat ngejek gue waktu gue bilang sepertinya ada yang ngehack softwarenya Yamaha dan itu yang bikin BB Vale crash. Waktu itu ada yang bilang, nggak mungkin lah begini, begitu. Kan udah gue bilang di sana itu pakai jaringan kak, dan itu membuat celah. Nah sekarang sesembahannya yang dapat akibatnya. Jadi apakah gue salah? Sampai RD bilang ini adalah anomali, baru pertama kali ini software error seperti ini. Lambat menotifikasi, bukan lambat, dia bilang notifikasi sudah diberikan tetapi dari tim itu menolak. Ingat, dari tim.
Masih ingat waktu BB Valley punya, waktu itu gue bilang kayaknya softwarenya tim yang diutak-atik. Nah sama dengan Yamaha punya kemarin, softwarenya yang terutak-atik. Nah sama dengan kata-katanya RD soal kasus cancel labnya dia. Jadi dia bilang sensor itu otomatis mengirim bahwa labnya dibatalkan, itu otomatis hilang. Jadi kalau kalian nonton itu kualifikasi, kalian tahu bahwa hanya perlu 1 menit namanya Marc Marquez itu udah hilang dari posisi teratas. Jadi waktu para ABR tuh sibuk hure-hure di sana-sini, itu namanya udah nggak ada di sana. Dan gue sempat bingung kenapa ada Acosta lagi di atas sana. Padahal orang belum selesai hure-hure. Nanti setelah 3 menit baru pada sadar, loh namanya Marc Marquez nggak ada. Nah nggak lama setelah itu baru muncullah notifikasi bahwa labnya dibatalkan. Jadi Mike Webb, direktur teknisnya Dorna, direktur ini juga yang kemarin bikin ribut soal penaltinya Binder di Mandalika. Masih ingat yang perkara sensor tekanan ban yang nggak jelas, error? Nah, Mike Webb bilang ini pertama kalinya softwarenya rusak. Jadi mestinya begitu labnya dibatalkan, keluar notifikasi bahwa labnya dibatalkan. Mestinya. Tetapi ternyata dari tim itu menolak itu notifikasi masuk. Jadi udah dikirim, tapi nggak diterima. Ngerti nggak? Keblokir. Nah, karena RD sadar ternyata nggak ada namanya Marc Marquez di situ, baru dicek ternyata dia melanggar track limit. Dikeluarkanlah itu lap cancel notifikasi secara manual. Ngerti? Jadi bukan sensornya yang salah, tetapi softwarenya yang salah. Notifikasi di tim itu otomatis memblokir. Yang menarik bagi gua adalah kenapa tahun ini lagi-lagi Yamaha dan kenapa Marc Marquez. Pirtingin nggak tuh? Di Moto3, di Moto2 itu otomatis lap cancel. Bener nggak? Giliran di MotoGP, Marc Marquez punya sendirian. Bener nggak? Gue ada kecurigaan sedikit ke arah sesuatu, tapi gue nggak akan bahas itu. Nanti makin panjang teori konspirasinya. So, Marc Marquez, jadi dia bilang ini adalah balapan yang super boring karena nggak ada yang saya bisa salip. Jadi karena nggak ada yang disalip dan nggak ada battle, saya berusaha tetap fokus. Padahal di sprint dia lumayan bagus sama Enea Bastianini dan gue memuji. Karena kalau mau dilihat Enea dengan Martin di Misano kemarin kan Martin tuh sakit hati banget bla 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 bla. Udah namanya battle ya kayak gitu, Kak. Contohnya ya lihat aja Enea battle sama Marc Marquez ya kayak gitu namanya battle. Kalau lu tersingkir ya tersingkir, kalau lu nggak tersingkir ya ayo kita battle terus sampai selesai. Kurang lebihnya sih seperti itu. Itu namanya battle. Jadi Marc Marquez bilang kalau sprint kemarin itu seru karena Enea tahu bahwa saya bisa bertahan dan saya tahu Enea bisa bertahan dalam battle. Kalau Martin mungkin udah nangis-nangis minta penalti. Sementara Marc Marquez sama ini ya udahlah battle aja. Menurut dia sprint race itu seru, tapi kalau balapan minggu dia bilang super boring karena nggak ada yang disalip, nggak ada battle. Ya memang di awal-awal balapan saya sempat battle. Justru ketika tidak ada battle itu saya yang susah fokus. Jadi saya berusaha untuk tetap fokus dan di lap-lap terakhir saya mulai khawatir. Kenapa? Karena saya melihat bahwa Enea mengejar dari belakang. Nah ini yang gue bilang dia beruntung. Jadi dia sempat melanggar track limit di lap terakhir di tikungan 4 kalau nggak salah, itu aturannya dia dapat penalti. Untungnya dari limit 0,5 detik itu, dia punya spare 0,03 detik, itu yang menyelamatkan dia dari penalti. Kalau nggak ada itu 0,03 detik, dia kena penalti. Dan posisinya itu harus diserahkan ke Enea Bastianini di belakang. Karena Enea memang sempat ngincar podium, dia udah bilang. Marc Marquez bilang, saya sebenarnya di lap terakhir itu khawatir sekali bahwa ini akan mengejar saya. Beruntung bahwa dengan kesalahan yang saya lakukan di lap terakhir, saya lolos penalti. Gue bilang itu beruntung. ABR bilang itu skill. No, kalau skill itu dia tahu bahwa gapnya berapa. Ini kan dia nggak tahu gapnya berapa. Jadi itu memang dibilang beruntung. Kalau skill ya itu antara Binder dengan Marcobes. Gapnya itu 0,8. Jadi memang kondisinya Binder itu nggak sedang battle ketika dia melanggar track limit. Entah dia ngantuk atau apa gue nggak ngerti. Entah memang bannya udah aus. Who knows kan karena itu adalah lap terakhir. Dia sendiri sih sempat ngeluh soal bannya aus. Ban belakang kalau nggak salah. Jadi ya wajar bahwa dia kena track limit, tetapi dia lolos penalti karena Marcobes di belakang itu hampir 1 detik. Itu baru dibilang skill, bukan beruntung. Kalau Marc Marquez itu emang murni beruntung karena dia diselamatkan oleh 0,03 detik. Santan instan apa? Ya mungkin karena dia nggak mengomentari adiknya.
Tapi menurut gua dia ini lagi baik banget ketika di Jepang karena dia sangat menghormati Jepang. Dia bertahun-tahun ada di Jepang. Jadi dia itu sempat bilang, ini adalah pertama kalinya saya ke Jepang itu dengan suasana yang amat sangat tenang. Biasanya kalau saya balapan di Jepang itu full jadwal saya dari hari Rabu sampai hari Minggu ke sana kemari. Karena dia harus terlibat promosi, dia harus meeting dengan petinggi, dia harus ini, dia harus itu. Jadi dia itu harus bangun pagi-pagi banget dan selesai harinya itu malam banget. Jadi dia bilang, awalnya itu terasa lain karena saya sampai di Jepang kok ya terlalu santai. Saya bahkan bisa masuk ke sirkuit agak terlambat. Karena biasanya saya harus ada di sirkuit itu pagi-pagi sekali. Karena kan orang Jepang, you know lah ya. Dapat grace ini, ya Allah santai aja lah. Terutama karena dia yang bayar motornya, jadi ya santai aja lah. Yang penting lu tahu di track seperti apa. Itu bedanya. Jadi dia bilang, ya awalnya memang saya agak tidak terbiasa, tapi setelah saya di track, oh semuanya kembali normal karena saya mau fokus dengan performa saya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi dia bilang ini adalah pertama kalinya saya balapan di Jepang dengan suasana yang sangat-sangat tenang. Tidak perlu terbeban dengan segala macam kesibukan. Itu tandanya jelas dia bersyukur dengan kondisinya yang sekarang dan dia sangat bersyukur karena Honda itu mau melepas dia. Tapi kemarin dia tetap pakai helm khusus karena helm dia itu produsennya adalah produsen Jepang. Jadi dia pakai tema kucing Daruma. Jadi sebenarnya itu manekin neko tetapi ada Darumanya, boneka Daruma. Boneka Daruma itu bisa dibilang adalah boneka keberuntungannya Jepang. Biasanya mereka pakai untuk make a wish. Nah, Peko kemarin juga begitu. Mereka ada acaranya Ducati, dia ikut menggambar matanya Daruma. Nggak tahu dia make a wish apa, gue nggak ngerti. Tapi tahun lalu katanya Ducati, Peko bikin hal seperti itu dan keinginannya dia terwujud. Jadi harapannya Ducati tahun ini mudah-mudahan terwujud. Apapun keinginannya Peko. Masalahnya adalah kita nggak tahu dia keinginannya apa waktu menggambar matanya Daruma. Who knows? Jadi yang pakai helm khusus kemarin itu adalah papa kembar karena helmnya adalah Kabuto dan dia pakai tema helm pembalap sepedanya Jepang untuk Olimpiade. Itu temanya dia. Juga Takaki Nakagami itu temanya musim gugur. Mirip dengan temanya Peko Bagnaia, cuman bedanya adalah helmnya Taka lebih banyak model-model daunnya, sementara helmnya Peko cuma satu model daun. Ketika ditanya kenapa mirip dengan helmnya Taka, Taka bilang, dia yang niru gua kok. Itu mereka ketawa aja karena santai kan, itu namanya home race. Nah jadi Marc Marquez bilang, meskipun balapannya super boring dan membuat saya sedikit susah fokus, tetapi saya bisa start dengan baik dan bisa menyalip Miller dan Martin dengan baik. Meskipun ya Martin dan Miller menurut saya lebih baik startnya daripada saya, tetapi ya secara umum lap pertama saya itu terasa sedikit lebih seru, tapi setelahnya nah itu mulai membosankan karena nggak ada lagi yang bisa disalip. Nah ini sedikit berbeda dengan Enea Bastian ini. Kita bahas dulu Pramac, Morbidelli. Morbidelli itu adalah salah satu dari 5 rider yang mengumpulkan poin paling banyak selama 3 race berturut-turut back to back. Jadi ya Morbidelli juga lumayan puas dengan balapannya. Jadi dia bilang, kami bisa sangat cepat dalam balapan dan secara overall akhir pekan saya bagus karena saya bisa meningkat di setiap sesi. Tetapi ya, nampaknya track ini dibuat untuk KTM karena KTM itu sangat bagus dalam mengerem dan akselerasi. Sehingga cukup sulit bagi saya untuk bisa menyalip Binder. Nah, ini nih, Binder ini juga yang bikin ngomel-ngomel Enea. Tetapi menurutnya Morbidelli, ini track Motegi itu seolah-olah memang dibuat untuk KTM. Karena KTM itu berhasil mendominasi di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Minggu pun ya memang nggak mendominasi, tapi mereka sulit untuk disalip. Jadi overall Morbidelli senang-senang aja. Nah, Martin ini nampaknya ada kesulitan. Gua nggak ngerti apa masalahnya. Tetapi dia bilang ya, saya sepertinya ada sedikit tekanan mental selama di Motegi. Dia mengakui bahwa selama di Motegi, begitu dia turun dari motor, itu dia dilanda kecemasan, kegugupan yang luar biasa, sampai telinganya itu berdenging dan dia itu cukup panik, ditambah lagi dia sakit kepala. Jadi dia bilang hal itu selalu terjadi setiap saya turun dari motor. Saya memang sudah mengalami ini sejak saya masih kecil, cuman memang ketika tekanan itu semakin besar, saya makin sering mengalaminya. Tetapi untungnya ketika saya di atas motor, saya bisa fokus dengan motor saya. Dan semua itu bisa menghilang. Yang jadi masalah adalah ketika saya turun dari motor, nah itu datang lagi. Nah ini nampaknya yang bikin performa dia jelek selama akhir pekan. Dia harus start dari posisi ke-11 karena crash kalau nggak salah. Jadi dia bilang, saya berusaha untuk fokus di hari Sabtu dan hari Minggu karena saya tahu kekuatan saya
selama saya di atas motor, saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Karena begitu selesai, saya lega dan saya bisa sedikit lebih santai. Jadi tujuan saya sekarang adalah saya beristirahat, tetapi saya tahu itu akan kembali lagi ketika saya di Australia nanti. Jadi dia bilang saya itu punya anxiety kalau sudah dalam keadaan tekanan tinggi. Jadi ini penjelasan kenapa di Mandalika kemarin dia itu agak-agak sensi banget. Nah, soal balapannya sendiri dia nggak bisa komplain apa-apa. Dia dikasih KW1, bayangkan dari P11, nongolnya di podium 2. Jadi dia bilang saya nggak bisa komplain lagi. Karena saya harus start dari baris keempat dan saya finish di podium 2 itu udah nggak bisa komplain. Memang akan lebih bagus kalau saya start di depan. Karena itu akan mengurangi kesulitan ketika saya start dan lebih mudah bagi saya untuk berada di podium. Tetapi kondisinya sekarang saya harus start dari belakang, jadi saya nggak bisa komplain lagi. Ini sudah harus disyukuri bahwa saya bisa di podium 2. Kurang lebihnya sih seperti itu. Untungnya dia udah nggak keluar-keluar. Jadi kalau kalian bilang dia ini keluar-keluar, ternyata itu adalah bagian dari kondisi mentalnya. Itu karena dia tertekan, jadi dia keluar-keluar. Dia sendiri udah bilang saya sudah meminta bantuan sama dokter untuk gimana caranya mengatasi ini, tapi nampaknya saya harus bersahabat dengan ini seumur hidup saya karena ini sudah ada dari saya kecil dan saya berusaha untuk fokus di balapan saya karena kondisi itu akan hilang ketika saya ada di atas motor. So, kita pindahlah ke Enea. Ini paling komplain nih sama Binder, kan udah gue bilang. Papa Pip sama Binder itu memang motornya nggak cepat, tapi adalah rider paling susah disalip. Mereka sama Snack Taro itu susah banget disalip. Jadi Enea bilang, saya itu sampai nggak ngerti maunya Binder ini apa. Mark Marquez itu beruntung berhasil menyalip dia lebih cepat. Jadi di lap pertama itu Mark Marquez nyelesain si Binder. Sementara Enea Bastianini stuck di belakang dia berapa lap. Jadi Enea bilang, ya saya memang sedikit frustasi karena di lap pertama itu saya nggak bisa start dengan baik sehingga saya harus menyalip Binder itu dengan limit yang maksimal, ujung-ujungnya saya kehilangan posisi. Yang saya tidak mengerti adalah kenapa Brad Binder ini kekeh banget. Karena pada faktanya dia selama 2 lap setelahnya itu lebih lambat dari saya. Nah, kecepatan saya itu nggak jauh beda sama Mark Marquez. Mark Marquez lebih beruntung karena lap pertama dia lolos dari Binder. Nah, saya ketahan di belakangnya Binder lama banget. Dan ketika saya selesai dengan Binder sudah terlambat untuk saya bisa mengejar Mark Marquez, udah jauh banget dia di depan. Jadi ya sejujurnya saya ingin bisa melakukan sesuatu yang lebih, pengen bisa podium, tapi ya seperti itulah sudah terlambat. Nah, ini sama dengan ketika dia di sprint race. Dia mencoba mengejar Pecco. Buat yang nanya ada apa dengan Pecco ketika dia lambat kemarin, itu karena dia pakai mode hemat bensin. Jadi strateginya di sprint race kemarin itu kan cuacanya agak mendung tuh. Sempat dipikir bakal flag to flag. Jadi dia pakai setup di mana dia pakai bensin yang agak dihemat. Karena kan kalau cuaca nggak terlalu panas, bensin itu bisa lebih hemat. Dan dia sudah menghitung, oh kira-kira segini pas. Nah, masalahnya adalah di lap terakhir, bensinnya itu udah ngepas. Motornya otomatis pemetaan hemat bensin. Jadi, meskipun dia ngegas, motornya nggak bisa cepat. Nah, ngejarlah Enea Bastianini dari belakang. Jadi sempat ditanya, Enea kira-kira lu pikir bisa menang nggak kemarin? Jadi dia bilang, sebenarnya saya cuma butuh 1 tikungan lagi untuk dapat Pecco. Cuman ya sudah terlanjur garis finish, ya sudahlah. Saya sudah berusaha keras mengejar dia, tapi ya udah terlanjur garis finish, ya udah. Kalau 1 tikungan lagi, saya pasti dapat dia, saya pasti menang. Bukannya saya nggak usaha ya. Dia bilang kayak gitu. Jadi buat yang bilang bahwa Martin itu sendirian dalam memperjuangkan gelar judul, hey, lihat lagi dari belakang. Siapa yang sering ribut sama Pecco? Mark Marquez. Siapa yang menggulung Pecco kemarin? Alex Marquez. Siapa yang memutuskan mengalahkan Pecco di Misano 1 ketika Martin blunder? Mark Marquez. Jadi apakah Martin sendirian? No. Dia dibantu oleh Mark Marquez dengan cara yang sangat halus. Mark Marquez sendiri udah bilang, gue timnya Jorge Martin. Kenapa? Karena Martin itu unggul saat ini. Karena dia juga KTPS, wajar lah ya. Buat yang bilang VR46 itu sengaja bantu Pecco di Mandalika, no. Lu lihat aja berapa lama si Pecco ngintil Marco Bes di belakang. Marco Bes nggak kasih jalan, Kak. Jadi dia nunggu bannya Bes aus, dia melakukan kesalahan, dan baru dia bisa lewat. Bahkan untuk bisa menyalip Morbidelli, dia harus pakai whole shot. Karena kalau nggak kesalip. Mungkin akan kesalip, tapi butuh waktu lama lagi kan. Jadi dia pakai whole shot supaya cepat selesai. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau mau dibilang VR46 membantu dia, mestinya di Mandalika kemarin nggak perlu lama untuk Pecco ngintilin Bes.
nggak perlu lama, nggak perlu battle segala macem, enggak. Tapi ujung-ujungnya dia tetap nunggu base habis ban dulu, melakukan kesalahan sedikit melebar, baru dia bisa ngisi. Karena kalau nggak bisa. Karena kan base udah bilang di podcast Indonesian GP, udah gue bilang juga bahwa base pada akhirnya kehabisan ban karena traksi Desmo GP23 itu lebih tinggi daripada Desmo GP24. Jadi lebih cepat habis bannya. Kurang lebih seperti itu, ngerti nggak? Terutama juga karena dia pakai ban soft kemarin di Mandalika. So, kita pindahlah ke Pecco bannya. Nah, ini yang menarik. Di belakang podium kemarin, ini kan bertiga nih, Martin, Pecco, Marquez. Itu ngobrol di belakang podium. Ditanya lah si Pecco sama Marc Marquez, jadi gapnya sisa berapa nih? Si Pecco bilang, ya sisa 10. Jadi Marc Marquez langsung bilang, menarik. Gue tuh sebenarnya sempat, kenapa dia bilang menarik ya? Tetapi si Pecco bilang, Martin ini seharusnya membiarkan saya bisa mengejar dia supaya begitu di Valencia kita gapnya nggak ada. Jadi bisa head to head untuk rebutan Jordan di Valencia. Ibarat kata mulai dari nol di Valencia. Jadi Martin langsung bilang, oke, gue nggak masalah. Artinya kemungkinan mereka bisa saling mengalah di balapan-balapan selanjutnya supaya nanti di Valencia poinnya tipis banget, kurang lebihnya sih seperti itu. Kalau bisa nol katanya si Pecco, supaya kita mulai dari nol di Valencia. Dan Martin bilang oke, gue nggak masalah ya, kita lihatlah. Ada yang nyelutuk di akun X-nya MotoGP waktu mereka posting video ini. Ya, Martin sama Pecco janjian untuk mulai dari nol di Valencia, yang menentukan siapa jurun adalah Marc Marquez. Jadi kata-kata bahwa Marc Marquez yang menentukan siapa yang jurun ini mengingatkan kita sama Sepang 2015. Karena yang menentukan siapa yang jurun adalah Marc Marquez kan di situ ceritanya. Jadi celutukannya itu bikin orang pada ngakak sih. Jadi Pecco bilang meninggalkan Motegi dengan poin paling maksimal yang bisa didapatkan itu adalah salah satu kepuasan tersendiri dan saya sangat senang. Karena memang awal balapan itu tidak mudah. Saya punya Pedro Acosta yang mengejar di belakang. Tetapi setelah Pedro Acosta crash, saya bisa sedikit lebih bersantai. Sampai akhirnya saya mendapat peringatan bahwa Martin mencoba mendekat dan saya harus memperlebar gap. Lap terakhir juga tidak mudah karena saya sebenarnya sudah kehabisan grip. Tapi overall saya senang karena kami bisa mengerjakan PR kami soal penggunaan ban bekas. Jadi buat yang nanya, si Pecco kemarin pakai ban apa? Kenapa dia bisa memperlebar gap ketika Martin mengejar? Karena sebenarnya dia pakai mode santai. Dia itu cuma ngegas ketika Pedro mengejar. Setelah dia tahu Pedro terjatuh, dia mulai agak santai. Dia cuma menjaga gapnya lebih dari 1 detik. Nah, ketika dia mendapat peringatan bahwa Martin mendekat dengan gap di bawah 1 detik, baru dia ngegas lagi. Jadi itu bukan karena dia pakai KW1, bukan. Tetapi dia pakai KW2 tapi dengan mode santai. Karena kan dia mulainya dari front row, Kak. Pedro Acosta crash, Papa Nina nggak tahu kemana di belakang ujungnya crash, jadi ya dia lumayan santai. Baru dia ngegas ketika Martin nongol di belakang. Jadi buat yang bilang, Pecco ini cuma mainin si Martin, enggak, karena memang dia mode santai. Jadi dia bilang, saya itu baru ngegas full lagi ketika saya tahu Martin mempertipis gap di bawah 1 detik dengan saya. Dan masalahnya adalah di lap-lap terakhir, ban saya mulai aus. Jadi ya memang saya agak-agak keteteran. Untungnya nggak masalah, karena kami berhasil bekerja dengan ban bekas. Jadi dia ternyata punya setup baru. Nah, kabar terbarunya adalah tidak akan ada satupun di antara Pecco maupun Martin yang mendapat update terbaru dari Ducati. Jadi sebenarnya di tes Misano kemarin selain menguji elektronik Desmo GP25, Pecco ternyata menguji sasis baru. Dan dia sangat suka itu sasis, itulah yang dia pakai untuk cetak lap tercepat kemarin di tes Misano ketika dia memimpin tes Misano. Dia sebenarnya suka sama itu sasis, tetapi Papi Perigigi memutuskan atas nama keadilan dan kesamarataan dan untuk mencegah tudingan bahwa dia memihak ke kiri dan ke kanan, tidak akan ada update sampai akhir musim. So, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang, sorry kalau kepotong-potong, ya begitulah. Gue tuh kalau recording, kalau bukan truknya lewat, kendaraan lewat, tetangga gue berisik. Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys, bye-bye.